Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga kita selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki, umur yang panjang, dan insya Allah selalu berbahagia. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita berselawat selalu mendapatkan hidayah beliau dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Cinta tanah air merupakan sifat bawaan seorang manusia. Mungkin itu dapat terjadi karena seseorang bisa selalu melakukan di situ, di tempat di mana dia dibesarkan, dilahirkan, sampai dengan dia mati kelak. Mungkin tempat itu juga menjadi tempat di mana dia meniti karirnya dari nol sampai dengan kesuksesan kelak. Cinta tanah air sendiri memiliki hubungan erat dengan agama, dengan keimanan seseorang. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita menyanyikan lagu Ya Lal Watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal watan. Syair ini diciptakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan menjadi penyemangat para pemuda Islam dalam menjaga sikap nasionalisme dan patriotisme kita sebagai pemuda muslim. Di dalam salah satu penggalan syair tersebut ada yang berbunyi Hubul watan minal iman, yang berarti cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Nah, itu sangat menggambarkan bahwa Islam sangat amanah terhadap sikap patriotisme dan nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri adalah rumusan dasar yang diciptakan oleh para nenek moyang kita yang mendahulukan sikap ketuhanan dan keimanan. Di dalam Pancasila sendiri ada 5 unsur. Yang pertama yaitu unsur ketuhanan. Unsur ketuhanan yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan unsur yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan. Tanpa persatuan kita akan menjadi bangsa yang berpecah belah. Dan yang keempat, permusyawaratan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir adalah sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap nasionalisme juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajar ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim
ولا يجد في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون, yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum muhajirin, mereka kaum Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan atas dirinya sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dalam kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9 itu menjelaskan tentang bagaimana sikap kaum Ansor terhadap kaum muhajirin yang menerima dengan lapang dada kaum muhajirin yang sedang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hadirin yang saya hormati, mengingat kembali kisah film layar lebar yang berjudul Sang Kiai. Film ini mengangkat kisah para pejuang Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Berawal pada tahun 1942 saat Jepang melakukan emansipasi ke Indonesia. Beberapa kiai ditangkap karena melakukan perlawanan terhadap Jepang. Jepang tidak lebih baik dari Belanda. Jepang mulai melarang pengibaran bendera Sang Merah Putih, melarang lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk dinyanyikan pas upacara, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan upacara syekere. Na'udzubillah min dzalik. Upacara syekere sendiri merupakan upacara dalam penghormatan kepada matahari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pemimpin pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, sekaligus merupakan salah satu ulama yang paling dihormati dan paling berpengaruh di tanah Jawa, yang menjadi tokoh sentral dalam film ini. Dia ditangkap karena menentang keinginan penjajahan Jepang, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menganggap peraturan tersebut adalah melanggar akidah Islam. Para santri yang mengetahui bahwa gurunya tersebut ditangkap oleh para penjajah Jepang tidak tinggal diam, dan termasuk sang putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Mereka berusaha mencari cara untuk membebaskan sang kiai dari tangan penjajah. Setelah waktu yang cukup lama dan panjang, akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhasil dibebaskan. Namun, kebebasan sang kiai tidak membuat penjajahan Jepang mundur. Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melimpahkan hasil bumi. Jepang juga menggunakan masyumi yang diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menggalakkan bercocok tanam, dan rakyat wajib menyetorkan hasil panennya kepada Jepang. Rakyat pun tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Jepang, sehingga akhirnya para rakyat melakukan perang terhadap Jepang. Pada saat yang bersamaan, Jepang perang terhadap Sekutu. Namun, pada saat Jepang melawan Sekutu, ternyata Jepang kalah, dan akhirnya Sekutu pun datang ke Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno melakukan utusan kepada seseorang untuk meminta Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membantu dalam melawan Sekutu. Akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, yang kemudian membuat barisan santri dan para penduduk di Surabaya berduyun-duyun tanpa rasa takut untuk melawan Sekutu di Surabaya. Bukan hanya itu, ada beberapa tokoh ulama yang menjadi pahlawan nasional, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tadi sedikit banyak kisah beliau sudah saya angkat, dan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, dan masih banyak lagi.
Itu merupakan sedikit bukti bahwa Islam berhubungan erat dan berperan langsung terhadap bangsa Indonesia, khususnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan contoh bersikap nasionalisme dan patriotisme. Mari kita beri perubahan untuk bangsa Indonesia. Sesungguhnya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tingkah laku perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان العدو يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون انهضوا يا أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما طامعا يلقى حماما كل من يأتيك يوما طامعا يلقى